Halo selamat malam pemirsa, jumpa kembali bersama saya Prima Alvernia selama 1 jam ke depan dalam kabar hari ini dengan informasi baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Langsung saja kita awali kabar pertama mengenai kilang minyak di kota Barranquilla, Kolombia meledak hingga mengakibatkan kebakaran besar. 1 orang tewas dalam insiden tersebut. 2 restoran di negara bagian Piauí, Brasil terbakar usai terjadi ledakan. Kita beralih kabar lainnya, pemirsa, sebuah kereta barang anjlok di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Selanjutnya, pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di kota Gorakhpur, wilayah Uttar Pradesh, India. Badai salju menyebabkan gangguan perjalanan di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Angkatan Laut Thailand merilis sebuah video yang menunjukkan momen penyelamatan seorang prajurit marinir dari kapal HTMS Sukhothai yang tenggelam di Teluk Thailand. NASA akan mempensiunkan misi pendaratan Mars tanpa awak InSight. InSight telah mengumpulkan data dari planet merah selama lebih dari 4 tahun. Saksi ahli pidana Universitas Islam Indonesia menyebut tanpa pembuktian yang Anda masih menyaksikan kabar hari ini, pemirsa. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pidana. Saksi ahli pidana Universitas Islam Indonesia Mahrus Ahli menyebut bahwa jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan motif dan adanya perintah jelas dari Ferdy Sambo kepada Baradae untuk membunuh Brigadir Yosua. Kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menilai terdapat sejumlah keraguan yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam keterlibatan kliennya. Ia juga mempertanyakan posisi Baradae sebagai aktor utama yang justru dijadikan justice collaborator. Aibtu Ruslan meninggal dunia usai ditikam oleh anggotanya Bribka WF di pos jaga Polda Riau sesaat lagi. Masih di kabar hari ini, pemirsa, sidang perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa kasus perintangan penyidikan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menanggapi keterangan saksi yang juga terdakwa kasus yang sama, yakni Arif Rahman Arifin dalam persidangan obstruction of justice hari ini. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Jenazah Aibtu Ruslan, Banit Provos Sekolah Polisi Negara SPN Polda Riau dimakamkan secara militer. Aibtu Ruslan meninggal dunia usai ditikam oleh anggotanya Bribka WF pada hari Selasa malam di pos jaga SPN Polda Riau, tepatnya di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Pemirsa, 2 orang anak yang menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandung sendiri menjalani visum di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat. Polres Metro Jakarta Selatan akan memeriksa terduga pelaku pada pekan depan setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan. Otoritas kampus Universitas Andalas Padang membentuk tim investigasi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan menggagalkan peredaran narkoba jaringan Malaysia di Tanjung. Gubernur Jawa Timur angkat bicara usai penyidik KPK menggeledah gedung Pemprov Jawa Timur Rabu kemarin sesaat lagi. Kembali lagi di kabar hari ini, pemirsa. Gubernur Jawa Timur angkat bicara usai penyidik KPK menggeledah gedung Pemprov Jawa Timur pada Rabu kemarin. 3 ruangan yang digeledah yakni ruang kerja Sekda, ruang kerja gubernur, dan wakil gubernur. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik KPK telah selesai melaksanakan penggeledahan di beberapa lokasi di kota Surabaya, Jawa Timur. Penyidik KPK pun menemukan sejumlah dokumen penyusunan anggaran APBD yang memiliki kaitan erat dengan perkara untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim Sahatwa Simanjuntak. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Vietnam di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam pertemuan bilateral, kedua negara menyepakati sejumlah kerjasama. Kembali lagi di kabar hari ini, pemirsa. Malam ini sebanyak 30.000 kendaraan mulai masuk ke kota Bandung, Jawa Barat untuk liburan Natal.
Sementara itu, volume arus mudik di sejumlah pelabuhan di tanah air terus mengalami peningkatan. PT ASDP Indonesia Ferry bahkan menambah daya tampung kantung parkir di dermaga guna mengantisipasi kepadatan kendaraan pemudik. Kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dan Anda dapat menyaksikan siaran TV One di frekuensi berikut ini. Jakarta 34 UHF, Bandung 38 UHF, Semarang 39 UHF, Yogyakarta 35 UHF, dan Surabaya 32 UHF. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.